Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saya ucapkan selamat bertemu kepada jemaat Tuhan yang ada di GPDI Immanuel Sumberjo dan GPDI El Shaddai Suruwadang. Kita adakan ibadah online pada saat sore hari ini dengan satu harapan, ibadah kita diterima oleh Tuhan, ibadah kita diberkati oleh Tuhan, dan Allah sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita semua. Saya ajak jemaat, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Saya Senang Yesus Sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Glory, glory, haleluya, Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Glory, glory, haleluya, Yesus sertaku. Kita lihat ke kiri ke kanan kita. Hari-hari ini begitu banyak orang yang alami kesusahan, terlalu banyak tangisan, kekhawatiran, kegelisahan melanda di semua tempat. Tetapi nyanyian ini mengajar kepada saudara dan saya, kalau saja Yesus menyertai engkau dan saya, ada sukacita, ada kesenangan tersendiri. Sebab dialah Raja Damai, dialah yang melindungi, dialah yang memberkati, dialah yang menjaga kehidupan engkau dan saya. Mari kita nyanyikan kembali nyanyian ini. Saya senang Yesus sertaku. Haleluya. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Glory, glory, haleluya, Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Saya senang Yesus sertaku. Glory, glory, haleluya, Yesus sertaku. Yesus pernah berkata, damai yang aku berikan kepadamu beda dengan damai yang dunia berikan kepadamu. Ada sukacita surgawi yang dapat terasa dan dinikmati dalam kehidupan ini. Mengapa? Sebab yang menyertai kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebuah lagu lagi kita nyanyikan. Oh ya, senanglah hatiku. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana pun Dia tetap ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana
Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Katakan kembali, saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Nyanyian ini mengajarkan kepada kita, saudara, tak perlu takut, tak perlu susah. Mengapa? Sebab yang menyertai kita adalah Tuhan. Dia berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Keselamatan Dia berikan kepada kita semua. Sebab itu mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau untuk mengiring Engkau selamanya. Sebab saya tahu Tuhan, dimanapun saya berada, Engkau berada bersama dengan kami. Haleluya. Katakan kembali nyanyian ini, saya ada, Tuhan pun ada. Haleluya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Kita akan dengarkan firman Allah. Renungan ini biar menjadi renungan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua. Kami rindu kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu kuat kuasa-Mu Kau nyatakan kepada kami. Kami rindu keselamatan-Mu Kau wujudkan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu yang Engkau sabdakan kepada kami, semakin mantaplah iman kepercayaan kami kepada Engkau. Hari ini, esok, dan seterusnya. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, renungan firman Allah pada hari ini saya ambil dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-19. Lukas 21 ayat yang ke-19. Ayat ini bertuliskan demikian. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Coba perhatikan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan mendapatkan hidupmu. Siapa yang tidak senang dengan apa yang disebut kehidupan? Kehidupan itu dicari, dirindukan, diimpikan, diharapkan. Baik kehidupan untuk dirinya, untuk rumah tangganya, untuk pekerjaannya, untuk hari esoknya. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, saudara sekalian, berbicara masalah kehidupan yang kita rindukan, ayat ini mengajar tergantung juga terhadap daya tahan saudara maupun saya. Kita bisa memiliki daya tahan yang kuat, yang hebat,
dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita hari-hari ini, esok dan seterusnya. Saya tertarik, saudara tentu tahu bukan, hari-hari ini dunia digoncang oleh virus corona. Begitu banyak yang telah menjadi korban, dan dianjurkan agar semua memiliki daya tahan imun yang kuat menghadapi virus tersebut. Tetapi banyak juga yang kalah sebab tidak memiliki daya tahan yang kuat. Firman Allah berkata juga, kalau kamu punya daya tahan, tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya tertarik, saya melihat di kamus, kata daya itu mempunyai arti kekuatan, kemampuan untuk bergerak, kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan sesuatu. Sementara kata tahan mempunyai dua arti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yang pertama, tetap keadaannya walau alami berbagai hal. Tetap keadaannya walau alami berbagai hal. Kedua, dapat menguasai diri. Kalau dua kata ini digabungkan, daya tahan, daya mempunyai arti kekuatan, kemampuan untuk menggerakkan, kekuatan, kemampuan untuk bergerak. Sementara tahan mempunyai arti tetap keadaannya walau alami berbagai hal, dapat menguasai diri. Maka dua kata ini digabungkan, daya tahan mempunyai arti kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan seseorang, menguasai diri agar tetap tidak berubah, tidak alami perubahan dalam hidupnya walau berbagai hal dan persoalan, permasalahan datang dalam kehidupannya. Sekarang masalahnya, bagaimana supaya kita dapat bertahan di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kesusahan, bertahan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Begitu banyak orang yang hancur sebab mereka tidak memiliki daya tahan rohani. Justru daya tahan ini perlu ada dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kehidupan itu dapat kita peroleh. Kita tidak akan berubah menghadapi kenyataan ini sebab memiliki pengertian tentang kekuatan yang dari Allah. Daya tahan itu dapat saudara dan saya peroleh melalui 3 cara, 3 hal. Yang pertama, saya bacakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32. Ayat ini berkata demikian, saudaraku yang kekasih. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Aneh sepertinya ayat ini, saudara. Kita mengerti bukan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Yesus berkata, aku inilah terang dunia. Sehingga kalau kita masukkan ayat itu ke dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32, saya dapat berkata, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima Kristus, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jangan lalu engkau punya pendapat dan punya pandangan bahwa ikut Yesus tidak alami masalah. Engkau ikut Yesus tidak datang persoalan dalam hidupmu. Engkau ikut Yesus lalu terus sepanjang hidupmu engkau alami kesenangan dan sukacita. Firman Allah berkata bukan, kemalangan orang benar itu banyak. Ayat ini berkata, sesudah menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya tidak mengerti
Perjuangan apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Apa yang engkau perjuangkan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, untuk perkawinanmu, untuk bisnismu, untuk hari esokmu. Perjuangan itu memang berat. Memang berat. Tapi lihat ayat yang ke-35 berkata demikian pada Ibrani 10 ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Pada waktu kita alami perjuangan yang begitu berat, dan engkau dan saya mau bertahan, walau ikut Kristus itu, ada saat-saat tertentu engkau dicobai, engkau diuji seperti Ayub. Apa salahnya Ayub? Dia benar di hadapan Allah. Dia tidak salah di hadapan Allah. Allah memuji dia. Allah memuji Ayub. Tetapi masalah datang dalam kehidupan Ayub. Perjuangan yang begitu berat dihadapi dan dialami oleh Ayub. Tetapi lihat ayat ini berkata, jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Masalah boleh datang dalam hidupmu. Persoalan yang saat-saat ini menghimpit engkau, sehingga engkau merasa, Tuhan, berat hidupku. Berat, sangat berat. Rasa-rasanya engkau akan tergeletak. Ayat ini katakan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Pada waktu Maria dan Marta menangis di hadapan Yesus, pada waktu Lazarus, saudara laki-laki mereka berdua mati, masih ingat apa yang Yesus katakan? Hai Marta, hai Maria, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepada engkau. Saudaraku, kalau engkau ingin memiliki daya tahan, imun rohani yang kuat, yang kokoh, sehingga kehidupan itu engkau miliki dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam perkawinanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Pegang teguh, pegang kokoh. Maka engkau akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepada engkau. Masih ingat peristiwa Simon Petrus? Pada waktu Yesus berkata dan bertanya kepada Simon Petrus, hai Simon, adakah engkau mendapatkan ikan malam ini? Simon Petrus berkata, Tuhan, semalam suntuk aku cari ikan di tempat ini. Semalam suntuk, 1 ekor pun tidak kudapatkan. Kata Yesus, pergi, buang jalanmu. Apa kata Petrus? Dia berkata, oleh kata-katamu. Dia percaya kepada firman Allah, dan dia ikuti dengan imannya yang begitu indah. Hasilnya amat luar biasa. Mungkin hari-hari ini kepercayaanmu sepertinya mau terlepas dari hidupmu. Oleh banyaknya masalah, engkau sedang diperhadapkan pada perjuangan yang begitu berat, penderitaan yang begitu membebankan hidupmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Sebab kepercayaan yang kita tujukan kepada Tuhan itu memiliki daya tahan yang amat luar biasa. Di dalamnya ada daya tahan, kekuatan yang begitu indah. Allah menyertai engkau dan saya. Yang kedua, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Bagaimanakah supaya daya tahan itu ada dalam kehidupan engkau dan saya, jemaatku yang kekasih? Selain iman yang harus dipertahankan, maka engkau dan saya dituntut untuk menurut firman Allah. Hari-hari ini banyak masalah terjadi. Korban corona sangat banyak. Gempa bumi dan bencana alam silih berganti terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi justru hal-hal itu seharusnya mendorong saudara dan saya mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan menurut firman Allah. Lakukanlah firman Allah dengan sebaik-baiknya. Turutilah firman Allah. Di tengah-tengah ketakberdayaan, maka engkau akan alami bukan apa yang Raja Daud katakan. 1.000 orang akan jatuh di sebelah kirimu, 10.000 orang akan jatuh di sebelah kananmu, tapi engkau tetap berdiri tegak. Mengapa ayat ini berkata? Karena menurut firman Allah. Inilah saat yang paling tepat di mana engkau dan saya dituntut oleh Tuhan. Lakukanlah firman Allah, turutlah firman Allah, maka kekuatan Allah yang begitu sempurna dinyatakan kepada engkau, dan kehidupan yang kekal Allah wujudkan. Yang terakhir, dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tanpa mengurangi nilai arti ayat ini, bukankah arti ayat ini dapat kita artikan? Yang berakar, merekalah yang dapat bertahan dengan lama. Mengapa hanya bisa bertahan sebentar? Sebab tidak berakar. Mari saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, engkau dan saya mengambil keputusan. Saya mau berakar begitu rupa, berakar dalam iman, berakar dalam pengharapan kepada Allah, berakar di dalam kesetiaan, berakar dalam kesungguhan, berakar dalam menyenangkan hati Tuhan, berakar dengan melayani Tuhan. Maka engkau akan alami satu hal yang begitu indah. Engkau akan dapat bertahan lama. Bagaimana engkau dan saya hari-hari ini? 3 hal itu Allah tuntut. Maka Allah akan berkata dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah mereka yang bertahan. Mengapa bisa bertahan? Tadi sudah saya ucapkan, kalau engkau bertahan, engkau akan memperoleh hidupmu itu. Tuhan tolong dan memberkati. Saya terlalu yakin kehidupan yang indah yang Allah persiapkan untuk engkau dan saya, kehidupan yang cemerlang dengan kemuliaan Allah di baliknya. Sebab Allah yang berfirman, Allah yang maha kuasa, Allah penyelamat kita, Allah yang menentukan kehidupan engkau dan saya. Ada sebuah nyanyian akan kita nyanyikan sebagai penutup ibadah online kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakanlah dengan lagu nyanyian ini, ketetapanmu. Aku mau bertahan Tuhan. Aku mau bertahan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka kehidupan yang dari Tuhan berlaku dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati sebuah perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau tahu kekuatan kami sangat terbatas. Seringkali kami dihadapkan pada kenyataan bahwa kami lemah, tak berdaya. Mari Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan, kami mau kuat kembali. Kami mau bertahan Tuhan. Haleluya. Dengan tetap berpegang teguh pada iman yang ditujukan kepada Engkau. Kami mau menurut firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dengan kami menurut firman-Mu, kekuatan yang dari Engkau akan nyatakan kepada kami. Kami memiliki daya tahan sehingga kami dapat tetap hidup. Rumah tangga kami hidup, perkawinan kami hidup, usaha kami hidup, bisnis kami juga hidup. Tolong kami semua, bawa kami pada pengalaman rohani yang begitu indah di dalam dan oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati jemaat Tuhan hari ini, esok, sampai selamanya. Haleluya. Puji Tuhan.